Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanafi Pramisti dari Prodi Sistem Informasi Geografis dengan NIM 23515913 SV2262. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai creating QGIS plugin using plugin builder and Qt Designer untuk memenuhi tugas acara 10 praktikum pemrograman geospasial desktop. Video ini nanti berisi demonstrasi dan source code hasil dari pembuatan plugin. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya plugin builder dan Qt Designer itu. Nah, plugin builder pada QGIS adalah sebuah ekstensi yang digunakan untuk membuat plugin baru dalam QGIS. Nah, menurut Darmawan dan Wulandari pada tahun 2024 di dalam jurnalnya, QGIS adalah software sistem informasi geografis yang bersifat open source untuk membuat, mengedit, memvisualisasikan, menganalisis, dan mempublikasikan informasi geospasial. Nah, menurut Suryadi dan Wulandari pada tahun 2021 di dalam jurnalnya juga yang berjudul Implementasi Qt Designer untuk membangun aplikasi desktop berbasis MVC, Qt Designer adalah tools grafis untuk merancang dan membuat UI untuk aplikasi yang dibangun menggunakan pustaka Qt. Sedangkan Qt sendiri adalah framework untuk pengembangan aplikasi lintas platform yang mendukung bahasa C++, tapi juga dapat digunakan dengan bahasa pemrograman lain seperti Python melalui pustaka PyQt atau PySide. Nah, ini adalah pendapat menurut Wu et al. Pada tahun 2018 di dalam jurnalnya yang berjudul A Survey of Cross-Platform Application Development Frameworks. Nah, pada project ini nanti saya akan menggunakan bahasa Python untuk pembuatan pluginnya. Lalu, ini adalah fungsi-fungsi dari plugin builder. Yang pertama adalah pembuatan kerangka file plugin secara otomatis. Jadi, plugin builder itu menghasilkan struktur folder dan file dasar yang diperlukan untuk sebuah plugin QGIS. Hal ini tuh termasuk isinya ada file Python, file metadata, file konfigurasi yang sesuai dengan standar QGIS. Yang kedua adalah penulisan metadata. Metadata ini mencakup informasi penting seperti nama plugin, deskripsi, versi, nama penulis atau pembuat, dan URL proyek. Yang ketiga adalah pembuatan file metadata. Hal ini menghasilkan template file Python yang berisi kerangka, fungsi, dan kelas dasar yang diperlukan oleh plugin. Nah, yang keempat adalah integrasi dengan Qt Designer. Plugin builder pengembang itu dengan mudah mengintegrasikan filenya karena dia telah terintegrasi dengan Qt Designer. Yang kelima adalah pembuatan resource file. Jadi plugin builder membantu dalam pembuatan pengelolaan resource file, yaitu dengan tipe .qrc. Nah, apa saja file hasil dari generate plugin builder? Yang pertama adalah init.py. File ini diperlukan untuk jadi direktori plugin sebagai package Python. Yang kedua adalah metadata dengan tipe txt, berisi nama, deskripsi, dan lain-lain seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian resource.qrc itu mendefinisikan sumber daya yang digunakan oleh plugin seperti icon dan gambar. Yang keempat adalah wheremi.py. Jadi ini adalah nama plugin yang saya buat yaitu wheremi. File utama plugin yang berisi kelas utama plugin dan metode-metode yang menangani logika plugin. Lalu ada wheremi_dialog.py itu berisi kelas untuk mengelola dialog atau jendela plugin yang berinteraksi dengan pengguna. Nah, berikutnya yang terakhir adalah wheremi_dialog_base UI itu berisi user interface dalam format XML yang dihasilkan oleh Qt Designer. Lalu ini adalah penjelasan mengenai QGIS API.
QGIS API adalah Application Programming Interface. Jadi itu serangkaian fungsi, kelas, dan modul yang disediakan oleh QGIS untuk memungkinkan pengembang membuat aplikasi plugin dan script yang dapat berinteraksi dengan Visual Studio Code dan memanfaatkan fungsionalitas QGIS. Ini disampaikan pendapatnya oleh Muller dan Kratz pada tahun 2018 di dalam jurnalnya. Nah, lalu ini adalah tampilan dari plugin nanti, yaitu plugin WhereAmI yang saya buat. Jadi plugin WhereAmI digunakan untuk melihat titik koordinat di layar file QGIS yang diklik pengguna. Angka koordinat tersebut akan muncul secara otomatis. Nah, setelah ini nanti saya akan membuka terlebih dahulu project yang saya buat, lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakannya dan sedikit menjelaskan source code serta logika dan algoritma yang digunakan pada script untuk pembuatan plugin.